Lalu terkait dengan maksud pujian dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat pantun kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, apakah ini bermakna RK akan jadi calon kuat bacawa pres dari Ganjar Pranowo? Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat Bang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Amin. Kalau kita lihat kata RK, apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini adalah doa yang perlu diamini. Kalau dari Golkar sendiri, responnya seperti apa, Bang? Ya pertama buat saudara Ridwan Kamil, kalau ada yang mendoakan kan kita semua harus, apalagi doanya itu baik ya kita amini saja kan kira-kira begitu. Tetapi yang kedua adalah ya urusan soal pilpres ini kan urusan yang sangat serius ya. Mm-mm. Saya kira memang harus dibicarakan pada forum dan tempat, momentum yang memang serius juga. Bukan dalam konteks berbalas pantun kayak gitu. Ini ngurusin masa depan 5 tahun, 10 tahun yang akan Mm-mm. datang negara sebesar 257 juta orang gitu. Nah, Berarti, yang ketiga adalah bahwa kami di Golkar, di Partai Golkar memang sudah ada mekanisme dan keputusan yang sudah diambil sejak awal pada saat saudara Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar. Kami juga sudah menyampaikan bahwa kita sudah punya keputusan dan target-target baik itu di pilkada, kemudian di pemilu legislatif dan di pilpres tahun mm-mm. 2024. Dan sampai sekarang keputusan terkait dengan pilpres itu ada dua hal. Yang pertama kami atau belum merubah ya, belum pernah merubah keputusan bahwa kita punya agenda pencapresan dan capresnya itu Mm-mm. adalah Pak Erlangga Hartarto. Yang kedua, untuk keputusan akhir nanti mengenai momentum, langkah-langkah strategis dan keputusan terakhir itu kita sudah beri mandat kepada Ketua Umum kita Pak Erlangga Belum Hartarto. ada perubahan ya Dan dari itu apa yang menjadi keputusan Partai Golkar. Berarti yang belum. Anda lihat ini sebagai sebuah sederhananya ini sebagai sebuah candaan politik, gimmick politik atau bisa disimpulkan ini jangan dianggap serius lah oleh Partai Golkar terkait dengan pantunnya Hasto ini. Begitu yang ingin Anda sampaikan? Eh, kita sebetulnya kan eh, di dalam menghadapi pilpres dan pemilu ini sangat serius ya, dan Mm-mm. kemudian mengambil langkah-langkah yang juga sangat serius. Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto beserta dengan pimpinan partai kita di DPP ini sejak 2 tahun yang lalu itu sangat juga intensif melakukan komunikasi dengan ketua umum dan pimpinan partai politik yang lain. Dan tentu selain membicarakan soal kepentingan bangsa dan negara, kita bicara tentang bagaimana terjadinya kemungkinan kerjasama antara partai politik Mm-mm. Golkar dengan semua partai politik. Termasuk dengan Dan juga PDIP, Bang Doli. Kalau melihat dari pantun yang disampaikan oleh Hasto ini bisa jadi sebuah sinyal, kode begitu. Sehingga ada membuka peluang kerjasama begitu antara Golkar dan juga PDIP. Terbuka peluang itu? oh, sangat terbuka. Jadi kan kami sudah juga sering mengatakan bahwa Golkar ini adalah partai terbuka, Hmm. partai yang bisa bekerja sama dengan sama siapa saja. Kami tidak punya barrier atau hambatan skor politik dengan partai politik manapun ya. Dan kita juga secara kalkulasi politik sangat dimungkinkan bekerja sama dengan partai politik manapun berdua ya. Sampai yang ada di parlemen sekarang sampai PAN kami cukup. Jadi kami dengan Gerindra berdua cukup, kami berdua dengan maksudnya Golkar ya, berdua Hmm. dengan eh, Nasdem cukup, dengan PKB cukup, dengan Demokrat cukup, dengan PAN cukup, dengan PKS cukup, apalagi dengan PDIP kan kira-kira begitu. Nah, Oke. tinggal kan memang selama ini belum ada pertemuan resmi ya antara pimpinan Golkar dengan pimpinan PDIP Ada yang tindak lanjut dilakukan tidak secara nantinya secara terbuka. pertemuan
resmi begitu. Setelah pantun ini begitu mungkin akan di follow up begitu karena bisa dikatakan sebagai kode begitu kan. Wah, Ridwan Kamil ataupun Golkar ini nampaknya dilirik ini oleh PDIP sehingga disampaikan pantunnya secara terang-terangan begitu. Ya tergantung kan kalau pertemuan kesepakatan itu kan tergantung dua belah pihak ya. Oke. Tidak bisa sebelah pihak saja gitu. Tetapi prinsipnya Golkar menerima dengan terbuka peluang komunikasi dan kerjasama dengan siapa saja. Kalau jadi misalnya dalam waktu dekat, walaupun memang ya dalam beberapa bulan terakhir ini kami juga sering berkomunikasi ya antara pimpinan partai politik, antara pimpinan Partai Golkar dengan kawan-kawan pimpinan partai di PDI Perjuangan gitu. Tetapi di level pimpinan tertinggi sampai sekarang kami masih ya melihat perkembangan apakah memang momentum itu bisa terjadi, dan itu bisa terjadi kalau memang ada kesepahaman, kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, kondisinya masih cair ya. Golkar masih menimbang, melihat-lihat mana nih akan bergabung ke partai mana ya, berkoalisi untuk Pilpres sendiri. Tapi kalau kita lihat di internal Golkar sendiri masih mengusung ketum Golkar Erlangga Hartarto. Di sisi lain kalau kita lihat dinamika politik, elektabilitas Ridwan Kamil, RK ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan Erlangga Hartarto. Apakah ini juga nanti akan jadi pertimbangan tersendiri dari Golkar? Sampai sekarang kami belum melakukan perubahan terhadap keputusan itu, dan soal Pilpres kami punya pertimbangan sendiri ya, yang bukan hanya sekedar melihat Elektabilitas atau hasil survei begitu ya Bang ya? hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Karena kalau bicara tentang hasil survei, kami juga punya mekanisme dan cara sendiri untuk menilai kerja-kerja politik yang dilakukan oleh seluruh jajaran partai, baik itu untuk Pilpres maupun untuk Pileg. Gitu. Dan kami juga punya mekanisme evaluasi sendiri secara internal. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu, makanya kami sampai saat ini masih belum merubah keputusan itu. Dan kalaupun ya, misalnya nanti ada perubahan keputusan, itu sudah kita serahkan sebetulnya mandat kepada Pak Erlangga Hartarto. Itu merupakan hasil Munas, hasil Rapimnas, dan kemarin dikuatkan dalam rapat kerja nasional yang terakhir. Baik, terakhir singkat saja. Jadi kapan nih mengumumkan akan bergabung dengan koalisi ataupun baca pres yang mana nih Bang? Sekarang kan situasinya masih sangat dinamis ya. Masih banyak sekali kemungkinan peluang yang terjadi. Saya sering mengatakan sebetulnya kita belum bisa memastikan. Ada orang yang mengatakan akan pasti 3 poros gitu ya. Tetapi kalau misalnya gagasan yang pernah juga kami usung, yang diusulkan oleh Pak Erlangga, terbentuknya koalisi besar gitu ya, mungkin bisa jadi 2. Atau sebaliknya juga kalau kemudian kita pernah juga bicara tentang inti koalisi besar, bisa jadi 4, di mana Golkar seperti yang katakan tadi, kita bisa saja bekerja sama dengan berdua dengan beberapa partai politik untuk membangun poros keempat. Jadi sekarang situasinya masih sangat dinamis. Masih cair, masih dinamis ya Bang Doli ya? Masih dinamis, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Nah sekarang Golkar sedang mencoba merajut berbagai kemungkinan di tengah dinamika yang masih masih sangat cair, masih sangat dinamis ya, sedang meramu. Termasuk mencampur, kalau ibarat kata meramu kan ada ramuan-ramuan yang digabung, termasuk pantun dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP ini ya. Kita nantikan ya seperti apa nih arah pilihan Partai Golkar untuk Pilpres 2024 dan dinamikanya seperti apa. Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bang Doli.